Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallahul karimul manan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah mab'usu bi asrafil adyan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Sidang Jumat Iwatul Iman, dalam kesempatan khutbah ini khatib ingin membahas dua kalimat zikir yang sangat penting, yang sangat istimewa. Sehingga dua kalimat zikir ini sudah mengantarkan husnul khotimahnya kematian seorang penjahat besar, seorang gembong narkoba yang bernama Freddy Budiman. Nah, kisah husnul khotimahnya Freddy Budiman ini akan khatib sampaikan dalam khutbah yang kedua. Sidang Jumat Iwatul Iman. Jadi ada dua kalimat yang sangat penting, kalimat zikir yang sangat penting, yang sangat istimewa. Kalimat zikir yang khatib maksud adalah kalimat istighfar dan kalimat zikir tauhid la ilaha illallah. Nah, kalimat ini sangat penting, Pak. Saking pentingnya kalimat zikir ini, sehingga setiap kita selesai melaksanakan sholat, maka dua kalimat zikir ini harus menjadi pembuka yang harus kita lafalkan sebelum kita melafalkan zikir-zikir lain dan doa-doa lainnya. Jadi setiap selesai melaksanakan sholat wajib, maka kita diperintahkan untuk beristighfar, astagfirullahaladzim. Yang panjangnya lengkapnya astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Dan itu tidak cukup satu kali, Pak, harus 3 kali. Nah, setelah istighfar, maka kalimat zikir yang kedua adalah la ilaha illallah. Lengkapnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan itu pun harus 3 kali, tidak cukup 1 kali. Nah, ini menandakan bahwa zikir istighfar dan zikir la ilaha illallah ini sangat-sangat penting, Pak. Sidang Jumat Iwatul Iman, kalimat istighfar astagfirullahaladzim ini artinya zikir memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kenapa kita harus meminta ampunan Allah? Jawabannya, karena kita ini bukan malaikat yang hidupnya bersih dari dosa. Kita ini adalah manusia yang pasti akan berbuat dosa. Kata Rasul, al-insanu mahlul hatta wa nisya, bahwa manusia itu tempatnya dosa dan kesalahan. Maka manusia itu jangankan bertahun-tahun, jangankan berbulan-bulan, jangankan berminggu-minggu, bahkan dalam 1 hari saja hampir bisa dipastikan bahwa manusia itu tidak akan bisa luput dari berbuat dosa, Pak. Dosa kata-kata, dosa telinga, dosa mata, dosa bahasa, dosa basa, dosa rasa, dosa raga, dosa harta, dosa kepada sesama manusia, terutama kepada ibu bapak, kepada keluarga, kepada saudara, kepada tetangga, kepada rekan kerja, dan kepada manusia lainnya, itu senantiasa ada dalam diri manusia. Belum dosa kepada Allah Subhanahu wa taala yang sering melalaikan perintahnya, bahkan sering berani melanggar larangannya, jarang memuji Allah, jarang bersyukur atas nikmat yang senantiasa Allah limpahkan, jarang bertobat mohon ampun atas dosa yang senantiasa dilakukan, tidak mau melaksanakan amar ma'ruf, tidak mau melaksanakan nahi mungkar. Dan ini baru sebagian dari dosa-dosa yang senantiasa dilakukan oleh manusia.
Jadi dosa manusia itu sangat-sangat banyak sekali, Pak. Saking banyaknya dosa manusia, sampai-sampai Rasul bersabda. Kata Rasul, la yudhilu ahadal jannah amaluhu. Tidak akan ada manusia yang bisa masuk surga, kata Rasul, karena amalnya. Kata Rasul, tidak akan ada manusia di muka bumi ini yang bisa masuk surga karena amalnya. Kenapa? Karena kalau mau hitung-hitungan amal dan dosa, maka manusia itu tetap akan lebih banyak dosanya daripada amalnya. Maka kata Rasul, yang menyelamatkan manusia itu bukan amalnya, tapi illa ayatagamadaniallahu bimagfirati warahmah, kecuali jika Allah memberikan rahmat dan ampunannya. Jadi yang menyelamatkan manusia itu bukan amalnya, Pak, tapi rahmat Allah, kanyaah Allah, ampunan Allah. Sabab lamun hitung-hitungan mah tetap bakal bakene dosa nah daripada amalna. Maka kata Rasul, yang menyelamatkan manusia itu adalah rahmat Allah, ampunan Allah. Nah, sedangkan rahmat Allah, ampunan Allah ini tentu tidak akan serta-merta diberikan kepada manusia. Tidak akan serta-merta diberikan kepada hambanya jika hambanya tidak meminta ampunan. Maka yang utama itu, Pak, doa yang paling utama itu bukan doa minta rezeki, Pak. Rezeki itu tidak diminta pun Allah beri. Tidak ada manusia yang lahir ke dunia ini tanpa rezekinya. Semuanya diberikan rezekinya. Semuanya diberikan makanan. Semuanya diberikan pakaian. Semuanya dicukupi kebutuhan. Maka zikir yang paling, doa yang paling utama itu bukan doa minta rezeki, Pak, tapi doa minta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sekalipun Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, tapi tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan jika kita tidak meminta ampunan. Nah, salah satunya cara meminta ampunan itu dengan memperbanyak berzikir, istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad Rasulullah, manusia yang tidak berdosa, itu tidak kurang 100 kali beristighfar, Pak. Dalam zikir-zikir lain tidak disebutkan berapa Rasul mengucapkan, melafalkan, mengamalkan, tapi di dalam istighfar ini dijelaskan Rasul 100 kali dalam sehari beristighfar. Ini saking pentingnya zikir istighfar. Mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fajal muttaqun. Sidang Jumat Iwatul Iman perlu hati tegaskan bahwa sorga itu bukan untuk para ustadz, sorga bukan untuk para ulama, surga bukan untuk para kiai, surga bukan untuk orang yang banyak amal, surga bukan untuk orang yang banyak ilmu. Tapi surga itu untuk orang-orang yang mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ditegaskan dalam dua riwayat hadis yang sangat masyhur. Hadis ini sahih, hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Hadis pertama meriwayatkan ada seorang wanita pelacur yang terus-menerus melakukan dosa besar, melakukan perzinahan setiap hari, Pak. Tapi di penghujung akhir hayatnya, di akhir hayatnya dia bertobat, dia mohon ampun kepada Allah, dia menyesali perbuatannya, dia mendekat kepada Allah, dia beribadah kepada Allah, dan dia mati dalam keadaan belum banyak melakukan amal. Tapi Allah Subhanahu wa taala menetapkan dia sebagai wanita ahlul jannah, ahli surga. Kenapa? Karena dia benar-benar bertobat, benar-benar mendekat kepada Allah, sehingga Allah mengampuni dosa-dosanya. Lalu hadis yang kedua meriwayatkan ada seorang pembunuh yang terus-menerus melakukan pembunuhan. Tidak tanggung-tanggung dia membunuh sampai membunuh 100 orang. Tapi di akhir hayat dia bertobat. Dia mohon ampun kepada Allah. Dia menyesali perbuatannya.
dia mendekat kepada Allah, dia melaksanakan perintah Allah, dan dia mati dalam keadaan belum banyak melakukan amal. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan dia sebagai ahlul jannah, ahli surga. Kenapa? Karena dia benar-benar bertobat. Dan tobatnya itu benar-benar sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Nah, itu adalah riwayat hadis zaman dahulu, Pak. Pertanyaannya, apakah zaman sekarang itu ada yang seperti itu? Jawabannya tentu banyak, Pak. Salah satu yang terekspos adalah kematian Freddy Budiman. Nah, Freddy Budiman itu kematiannya sangat viral di media sosial. Kenapa? Karena kematiannya itu terlihat sangat husnul khatimah, Pak. Kematian Freddy Budiman itu membuat iri para ustadz, Pak. Bahkan ustadz sekelas Adi Hidayat pun merasa iri dengan kematian Freddy Budiman. Sebab dia meninggal dalam keadaan tersenyum. Lalu di keningnya ada bulir-bulir keringat. Dan itu dalam hadis dijelaskan, kata Rasul, itu adalah tanda-tanda orang yang husnul khatimah, matinya baik. Nah, kematian husnul khatimahnya Freddy Budiman, Pak, ini bukan sebuah kebetulan, bukan serta-merta begitu saja, tapi ini ada proses. Jika melihat prosesnya, Freddy Budiman itu benar-benar dia berhijrah di akhir hayatnya, Pak. Bahkan di akhir hayatnya dia menghatamkan Al-Quran sampai 7 kali hataman. Lalu di dalam ibadahnya dia sangat giat, dan begitu banyak orang yang sering melihat dia menangis ketika beribadah, ketika sholat. Kenapa? Karena dia menyesali perbuatannya. Dan permintaan Freddy Budiman itu, Pak, yang terakhir dia minta 2 hal. Yang pertama, dia minta agar ketika ditembak itu dia diberikan kesempatan untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan itu dikabulkan, Pak. Jadi sebelum ditembak, Freddy Budiman mengucapkan kalimat bukan hanya la ilaha illallah, dia katakan secara lengkap, dia sampaikan, dia bacakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan langsung ditembak, Pak. Mati. Dan di dalam hadis Rasul berkata, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang ketika di akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka pasti akan masuk surga. Nah, Freddy Budiman sempat mengucapkan bukan hanya la ilaha illallah, tapi dia ucapkan secara lengkap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ini yang membuat dia menjadi matinya husnul khatimah. Dan permintaan Freddy Budiman yang kedua, Pak, dia minta agar matanya tidak ditutup saat ditembak. Karena dalam ini hampir tidak dikabulkan. Kenapa? Karena ini SOP. Saat dieksekusi, orang itu harus ditutup mukanya, Pak. Freddy Budiman tetap minta ingin dibuka, akhirnya dikabulkan. Kenapa dia ingin dibuka? Karena Freddy Budiman merasa ingin mendapatkan hukuman yang berat untuk menebus dosa-dosanya. Nah, itulah kisah tentang kematian seseorang yang berlumur dosa. Nah, jangan sampai kita salah menafsirkan tentang kisah pelacur, kisah pembunuh, kisah Freddy Budiman ini, Pak. Kalau salah menafsirkan, kita bisa-bisa berniat untuk tobat di akhir hayat. Nah, ini tentu tidak boleh kita lakukan. Kenapa? Karena kalau kita lakukan, kita tidak tahu kapan jadwal kematian kita, Pak. Freddy Budiman tahu kapan jadwal matinya, kapan jadwal eksekusi dia tahu. Tapi kita tidak tahu, tidak ada jaminan setahun ke depan kita masih ada usia. Jangankan setahun ke depan, 1 menit ke depan tidak ada jaminan kita masih ada usia. Kita lihat di media sosial ada orang sedang joget-joget tiba-tiba mati. Ada orang yang sedang bernyanyi-nyanyi tiba-tiba mati. Ada orang yang sedang sholat tiba-tiba mati. Ada orang yang sedang ceramah begini tiba-tiba mati. Nah, karena tidak ada jaminan usia kita dan kita tidak tahu kapan akhir hayat kita, maka kita tidak boleh berniat bertobat di akhir hayat. Bertobatlah dari sekarang
perbanyak bertobat, laksanakan ibadah, jangan jauh-jauh dari masjid. Dan dengan begitu mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan dosa-dosa sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa. Jangan lupa dari setiap sholat-sholat kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, Pak. Karena sampai saat ini saudara kita di Palestina itu semakin terpuruk, bukan semakin membaik tapi semakin terpuruk. Kita doakan, dan jika ada yang meminta sumbangan Palestina, sumbang, Pak. Doa kita dan sumbangan kita memang tidak akan berarti apa-apa bagi kita, tapi sangat berarti bagi kehidupan akhirat kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana dolamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma la tada' lana damban ila ghafartah wala hamman ila faradtah wala dainan ila qadaitah wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitah ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ihwanina muslimin wal mujahidina fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma sabit imanahum wa sabit qulubahum wa wahid sufufahum. Allahumma damiril yahuda wa Israel. Allahumma satid samlahum wa farid jam'ahum wa qalib tadbirahum wa badil ahwalahum wa qasir amarahum wa atib arjakahum. Allahumma haril masjidil aqsa. Allahumma haril masjidil aqsa ara ru'yatul Islam. Allahumma ijal islama wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa angdir a'da'ana wa a'da'aka a'da'adin wa ali kalimataka ila yaumiddin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.